Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Ibu bapak sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kaitan dengan alasan wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali annahu law lam yakun wahidan lazima alla yujada syai'un minal alami lihi hina idzin. Dan adapun bermula alasan wajib wahdaniyah baginya Allah Ta'ala itu niscaya maka karena bahwa sungguhnya Allah, jikalau tidak ada ianya Allah itu esa, tidak akan didapatkan akan sesuatu daripada alam. Kenapa demikian? Karena melazimi lemahnya Allah ketika itu. Alasan secara singkat kenapa Allah wajib wahdaniyah, karena kalau seandainya Allah itu bukan esa tapi ada yang menduai baginya Allah, niscaya sungguh tidak akan diperdapatkan apapun. Maka tidak akan didapati makhluk dalam bentuk apapun. Karena ketika itu akan menunjuki bahwa Allah itu lemah. Dengan alasan secara singkat. Sedangkan penjelasan secara terperinci, shin, ya'ni yang dimaksud ianya musannif, anna burhana kauni maulana wahidan la nadhira lahu fil uluhiyyati annahu law kana ma'ahu sani ladhima alla yujada syai'un minal alami liludumi ajdihi hina idzin wa dhalika muhalun li'annahu khilaful hissi wal iyani. Wa bayanu dzalika annahu taqaddama wujubu umumi qudratillahi ta'ala bil mumkinati. Yang dimaksud ianya musannif bahwa sungguh alasan keadaan maulana itu esa la nadhiralah, tidak ada bandingan baginya Allah fil uluhiyah pada ketuhanannya, itu bahwa sungguhnya Allah, jikalau ada besertanya Allah itu Tuhan yang kedua, niscaya melazimilah bahwa tidak akan diperdapatkan akan sesuatu daripada alam. Karena melazimi lemahnya Tuhan ketika itu. Dan bermula dianya lemah itu mustahil, karena bahwa sungguhnya itu sebalik hisi kejadian nyata wal'iyan dan pandangan mata. Wa bayanu dzalika, dan bermula uraian yang demikian itu bahwa sungguhnya telah terdahululah wajib mengumumi kudrah Allah Ta'ala dengan segala sebagai alasan kenapa Allah wajib esa, kenapa Allah mesti
sendiri, tidak ada Tuhan lain yang menyamai dengan dirinya. Karena seandainya ada Tuhan yang kedua yang menyamai dengan dirinya Allah, akan melazimi alam ini tidak akan diperdapatkan. Kenapa demikian? Karena akan menunjuki lemah keduanya. Menyena dua-dua Tuhan, maka mandua-duanya akan membawaki kepada lemah. Menyelemah berarti hana makhluk, karena han mampu kepejut makhluk. Supaya menunjuki kepada lemah, mesti Tuhannya sidraw hanjat ramai, hanjat lebih daripada sidraw. Menyeka lebih daripada sidraw akan membawaki Tuhan itu lemah. Ketika dikatakan Tuhan itu lemah, maka sungguh tidak akan didapati makhluk. Yang demikian itu menyalahi dengan kejadian nyata. Sedangkan dalam kejadian nyata dum takalan makhluk macam bagau, dan menyalahi dengan pandangan mata deh tahu bahawa nan, karena katakanlah berbagai macam makhluk telah wujud menunjuki Allah itu tidak lemah. Karena Allah tidak lemah, mesti kita yakini Allah itu satu esa. Yang dimaksud dengan esa, la saniyalah, tidak ada yang menduai baginya Allah. Itu yang dimaksud dengan esa. Makna tidak ada yang menduai baik pada diri zatnya Allah, ataupun pada sifatnya Allah, ataupun pada perbuatannya Allah. Arti tidak ada yang menduai pada zat Allah. Zat Allah bukan terdiri daripada dua unsur ataupun lebih. Apakah zat Allah itu terdiri daripada dua unsur? Kon. Berbeda dengan zat manusia, terdiri daripada beberapa unsur. Daging, kulit, darah, gapah, tulang dan sebagainya. Apakah zat Allah seperti itu? Tidak. Berarti zat Allah sama seperti molekul, atom dan sebagainya, merupakan zat yang terkecil. Nyan pikon. Karena zat Allah esa, hana yang menyamai. Menyetekedi nama yang menyamai dengan sesuatu yang lain, hana gepenan dengan esa. Nah contoh lain yang sama sebab. Makanya kaitan dengan esa zat Allah itu ada dua. Yang pertama, kam muttasil pada zat, dan yang kedua kam munfasil pada zat. Apa itu kam muttasil? Menafikan zat Allah itu tersusun daripada beberapa susunan. Artinya genek bitaya bak getanya bahwa zat Allah kan hasil daripada berkumpul beberapa zat yang halus-halus, menyebatai kumpulan daripada beberapa pasir. Zat Allah kan lagi batai. Zat Allah itu esa. Yang kedua, kam munfasil pada zat, menafikan bandingan bagi zat. Artinya tidak ada satupun zat yang lain yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Maka zat Allah itu esa. Esa kaitan kedudukan hakikatnya, esa kaitan bandingannya. Artinya kedudukan zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Zat Allah hana sebanding. Maka na yang menyerupai dengan zat Allah hana. Karena hana berarti zat Allah kon bulat, zat Allah kon puet sagau, zat Allah tidak keras, zat Allah tidak lembek, zat Allah tidak panjang. Karena semua keadaan sifat itu ada sifat makhluk. Kerah, lemih, panjang, raya, dan sifat makhluk. Maka zat Allah kon lagi nyan kon kerah, kon lemih, kon raya, kon ubud, kon panjang, kon nyan bandung sifat makhluk.
Bagaimana juga zat Allah? Hana sodoh tunggu. Hakikat zat Allah tidak ada yang tahu. Yang kedua, adakah zat lain yang sama dengan zat Allah? Tidak ada. Maka untuk tanuk pegah zat Allahnya kan tersusun daripada beberapa unsur, dalam istilah tauhid kam muttasil pada zat. Untuk menjelaskan bahawa tidak ada satupun zat lain yang sama dengan zat Allah, diistilah dalam tauhid dengan kam mumfasil pada zat. Yang kedua, sifat Allah juga esa. Maka kudrah Allah itu esa, iradah Allah itu esa, ilmu Allah itu esa. Sifat Allah yang esa adalah sifat ma'ani, itulah sifat yang mawjud. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam itu semua esa. Yang dimaksud dengan esa lasaniyalah. Allah tidak memiliki dua kudrah. Allah tidak memiliki dua iradah. Allah tidak memiliki dua ilmu. Allah tidak memiliki dua hayah. Allah tidak memiliki dua kalam ataupun lebih. Berbeda dengan kita manusia. Kita memiliki banyak kudrah, kita memiliki banyak iradah, kita memiliki banyak ilmu, kita memiliki beberapa hayah. Pun mati, lia mati udip, lia udip mati lam, lia mati nyan udip lam. Nya udip yang kita rasa padup gonyo beda-beda udip. Hidup kita di alam kandungan berbeda hidup dengan di alam dunia. Hidup kita di alam dunia beda dengan hidup di alam barzah. Hidup di alam barzah beda dengan hidup di alam akhirah. Artinya apa? Hayah kita banyak. Hayah Allah esa, satu. Kudrah juga demikian. Kemampuan le getanyo tak beut buku, hae tak beut kompor, kemampuan beut kompor, hae tak beut Honda, kemampuan beut Honda, hae tak beut motor. Artinya kemampuan kita beda-beda. Kemampuan le getanyo ruhubut berbeda wateka remaja, kemampuan remaja berbeda wateka dewasa, kemampuan ketika dewasa beda ketika sudah tua. Berarti kudrah kita pun beda-beda. Iradah juga sama. Iradah kita kemarin berbeda dengan iradah hari ini. Iradah hari ini berbeda dengan iradah besok. Iradah getanyo keinginan barau, hawa le getanyo kebulukat bohdrian. Iradah uranyo ke hawa kebulukat kuaduhe. Iradah singa kebulukat ngentumpau dan sebagainya. Beda-beda. Hana sama-sama iradah getanyo beda-beda getanyo. Allah esa iradahnya. Ilmu juga demikian. Ilmu yang getanyo jet terpegat bangunan, hanjat tabah mata, ilmu yang pegat mata, hanjat pegat kuih, ilmu yang pegat kuih, hanjat kemawe, ilmu yang kemawe, hanjat ujung u. Ilmu yang ujung u, hanjat semua berat tunggu. Ilmu yang semua berat, hanjat pakai holaid, beda-beda. Allah esa kudrah, esa iradah, esa ilmu, esa hayah, esa sama, esa basar, esa kalam. Makanya diistilah di dalam tauhid kam muttasil pada sifat. Sifat Allah tidak ada dua ataupun lebih yang bersamaan. Yang kedua, adakah sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah? Tidak ada. Manusia memiliki kudrah tapi berbeda dengan kudrah Allah. Manusia memiliki iradah beda dengan iradah Allah. Manusia memiliki hayah beda dengan iradah hayah. Manusia memiliki ilmu beda dengan ilmu Allah. Manusia memiliki sama, basar dan kalam beda dengan sama, basar dan kalam Allah. Di segi nama cuma sama, tapi hakikatmu sama berbeda. Kudrah Allah mewujudkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kudrah getanyo manusia hanya menyertai dengan perbuatan yang sedang ada. Ini tak kayak beda. Kudrah kita manusia tidak mampu mewujudkan apapun. Mampukah kudrah kita manusia menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Hana mampu. Yang mampu cuma kudrah Allah. Bahkan pada hakikatnya, kudrah kita manusia amrun i'tibari. Dianggap sagaina kudrah bagetanyo. Pada hakikatnya hana kudrah bagetanyo. Da'na piatra Allah. Pakai
anggap na kudrah bagi tanyo karena menyertai buatnya dengan tubuh kita nyo nya tagai. Berbetulan jarawa getanyo yang mat parang, berbetulan jarawa getanyo yang tuhgop, berbetulan jarawa getanyo yang mat peng ketiak sedekah, berbetulan jarawa getanyo yang mat makanan, maka geken buat getanyo. Pada hakikatnya pada nak buat getanyo. Karena perbuatan itu lengket dengan tubuh kita manusia, makanya dibangsakan perbuatan itu kepada perbuatan kita manusia. Yang pada hakikatnya yang berbuat perbuatan itu pada diri kita manusia semata-mata perbuatan Allah. Allah yang mewujudkan perbuatan yang baik pada kita, Allah pula yang mewujudkan perbuatan buruk pada kita. Erat sagawa tinjauan karena lengket buat gotnya dengan tubuh katanya. Erat sagawa tinjauan karena lengket buat broknya dengan tubuh katanya. Kakek bangsa buat gotnya buat katanya, buat broknya buat katanya. Yang pada hakikatnya hana buat katanya. Karena erat sagawa watekat terjadi menggerak jarawa. Tak kala tangan itu tergerak, yang gerakkan tangan kita ini siapa? Allah. Wate jarawan nyawa menggerak, na usaha lagi tanya untuk tergerak, maka ji gu hukum na buat getanya warat usaha ke tergerak, kan ke bergerak, ya salah ni. Untuk pergerakan mampu lagi tanya, untuk menggerakkan sesuatu yang tidak tergerak tidak mampu, menyertakan kekuatan kita. Sesuatu yang sedang bergerak, kita sertakan kekuatan kita menyertai dengan sesuatu yang sedang bergerak, mampu. Maka setiap kita kerahkan kekuatan untuk menggerakkan tangan, belum tentu tangan itu tergerak. Dan ketika tangan itu tergerak, belum tentu diawali oleh mengerahkan kekuatan li katanya. Na yang tak beut jarau hai tim beut, na yang tak beut gaki hai tim beut. Na tak usahakan tak kerahkan kekuatannya tu beut, na pakan han tu beut. Karena Allah hana beut. Cuma diistilahkan karena kalumpu. Diistilahkan karena kalumpu. Gepunan penyakit lumpuh, dak tak gerak-gerak han tergerak. Pada hakikatnya Allah karena tidak menggerakkan, makanya tidak tergeraknya. Karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Hana. Ada yang tergerak tangan dengan sendirinya. Padahal hana rencana tak gerak dan hana tak kerahkan untuk nyak tergerak. Dinamakan dengan refleks. Nyan ibuh nan kedudawa. Tahu-tahu tengah tadu na uruntuk, kata buat jarau. Na tak saja tak beut hana, na rencana tak beut hana, na tak kerahkan kekuatan beut hana. Apakah itu terbeut dengan sendirinya? Tidak. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah yang mengangkat tangan kita. Maka kalau Allah wujudkan akibat, maka sebab menyertai dengan akibat tersebut. Kalau Allah tidak wujudkan akibat, bisa saja kita wujudkan sebab tapi akibat tidak terjadi. Maka pada hakikatnya na buat ketanya wanegu hana. Gepunan yang buat getanya karena melengket dengan tubuh getanya. Gepunan yang buat getanya karena na rencana bak wate buat. Nyokenyo yang gepunan dengan ikhtiari. Yang dimaksud dengan ikhtiari ada rencana untuk melakukan dan ada usaha untuk wujud perbuatan. Dengan cara mengerahkan kekuatan, mengerahkan persiapan dan sebagainya. Yang kenyan ikhtiari. Karena lengket buat ngan badan getanyo, na rencana getanyo untuk buat nyan kenyan gekun ikhtiari itu. Yang hakikat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kita, Allah pula yang jadikan segala perbuatan yang ada pada diri kita. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena tak pernah apa dia. Kemudian falau qaddira maujudun lahu minal qudrati ala mumkinin ma masala ma li maulana jalla wa azza lazima inda ta'alluqi tilkal qudrataini alla yujada syai'un minal alami bihima lima yalzamu alaihi tahsilul hasili au kaunul asaril wahidi
atharaini. Li'annal mas'alata mafrudatun fima la yang kasimu kal jauharil faradi fala budda min ajdihima illam yujad bihima au min ajdi ahadihima in wujida bi ahadihima dunal akhari. Maka jikalau ditakdirkan, diperdapatkan baginya seseorang daripada kudrah, kemampuan di atas mungkin sesuatu yang semisal ma bagi Maulana Jalla wa'ala, niscaya lazim dikutika ta'aluk demikian dua kudrah oleh puan lazim, oleh bahwa tidak diperdapatkan akan sesuatu daripada alam dengan sebab keduanya ta'aluk dua kudrah. Kenapa demikian? Karena ma yang melazimi di atasnya oleh tahsilul hasil atau oleh keadaan bekasan yang satu itu dua yang memberi bekas. Karena masalah itu ditakdirkan pada barang yang tidak menerima bagi seperti jauhar fat, maka tidak boleh tidak daripada lemah keduanya. Jika tidak didapatkan dengan keduanya, atau daripada lemah salah satu keduanya, jika diperdapatkan dengan salah satu keduanya ketiadaan yang lain. Wa yalzamu min ajdi ahadihima ajdul akhari li'annahu mithluhu. Dan melazimi daripada lemah salah satu keduanya oleh lemah yang lain, karena bahwa sungguhnya itu misalnya salah satu. Apa alasan yang menyebabkan kalau seandainya Tuhan itu pakan hanjit rame Tuhan, punya keyakinan Nasrani 3 Tuhan, keyakinan Majusi 2 Tuhan, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Kenapa tidak boleh banyak Tuhan? Karena kalau Tuhan itu banyak akan membawa lemah. Ketika dikatakan lemah maka tidak akan didapati makhluk. Geurai, pakiban bentuk uraian, kalau seandainya nafidrawat Tuhan yang memiliki kudrah sama dengan kudrah Allah, maka ketika itu pada satu ciptaan terjadi 2 kudrah. Menyetekedi nasidrawat Tuhan yang memiliki kudrah sama dengan kudrah Allah, berarti pada satu ciptaan terjadi 2 bekasan kudrah. Sawapu buat, sabah buatnya 2 Tuhan. Ya bukan? Ya, karena mendua Tuhan berarti mendua pencipta. Ketika ada salah satu yang telah tercipta, berarti hasil daripada ciptaan keduanya. Yang menjadi masalah, seandainya ciptaan itu berupa jauhar farad. Yang dimaksud dengan jauhar farad, satu zat yang tidak dapat terbagi 2, molekul, sel dan sebagainya, atom dan sebagainya. Ketika zat yang tidak dapat dibagi 2 sama dengan zat tersebut hasil daripada ciptaan satu Tuhan. Tidak mungkin ciptaan 2 Tuhan. Kalau ciptaan 2 Tuhan berarti ada 2 zat yang seperti atom, berarti atom ada 2. Karena zat yang terkecil tidak dapat dibelah, dibagi 2. Menyebab zat yang mampu dibagi 2 kan dia gepegat sebelah belah siapa? Tuhan A gepegat sebelah, Tuhan B gepegat sebelah. Menyebab zat yang hanjut terbelah 2 han mungkin dia gepegat sebelah siapa? Sebab hanjut terbelah cukup halu. Berarti zat tersebut hasil ciptaan satu Tuhan. Tuhan yang lainnya juga diciptakan atra yang third. Artinya zat yang terkecil yang tidak dapat dibagi 2 diciptakan kembali oleh Tuhan yang kedua, akan terjadi tahsilul hasil, tidak ada faedah. Artinya mewujudkan sesuatu yang telah ada, tidak ada manfaat. Karena tidak ada manfaat perbuatan Tuhan yang kedua, menunjuki Tuhan yang kedua itu lemah. Karena
tidak mampu menciptakan sebagaimana ciptaan Tuhan pertama. Ketika Tuhan yang kedua menunjuki lemah, maka keduanya itu juga lemah. Kenapa keduanya lemah? Karena keduanya sama. Ketika satunya lemah, kedua-duanya juga lemah karena sama. Punya keduanya kuat, berarti punya salah satunya kuat, keduanya mesti kuat karena sama. Namu phom nunggu, namu phom nunggu. Baik le, namu phom. Asal kamu phom kajut. Nyobeh namu phom tu. Ataupun ditakdirkan pada barang yang bisa dibelah dua. Berarti sebahagian diciptakan oleh Tuhan A, sebahagian diciptakan oleh Tuhan B. Juga menunjuki kedua-duanya itu lemah. Bahagian tertentu yang diciptakan oleh Tuhan A menunjuki tidak mampu diciptakan oleh Tuhan B. Buktinya itu hasil ciptaan Tuhan A. Bahagian yang kedua yang diciptakan oleh Tuhan B menunjuki tidak mampu diciptakan oleh Tuhan A. Buktinya itu hasil ciptaan Tuhan B. Maka kedua-duanya juga menunjuki lemahnya kehanjat dua-dua Tuhan. Nyan bak surah sepakat tunggu. Gepega ti belah-belah siapa? Tiga gepega siapa? Nyan bak surah sepakat. Wadzalika wa idza lazima ajduhuma fi hadal mumkini lazima ajduhuma fi sairil mumkinati illa farqa. Apabila lazimlah lemah keduanya pada ini mungkin, niscaya melazimilah lemah keduanya pada ketinggalan mungkin apabila la farqa, karena tidak ada perbedaan. Menyebab saboh buat han mampu gepu buat yang sama, mbak buat lain lagi nyancit. Buat saboh nyawa gepu buat sebelah, Tuhan B gepu buat sebelah. Musaboh buat mentang itunya bahawa mendua-dua Tuhannya lemah, menyebab buat lain lemah cit. Mufhum. Wa dzalika yastalzimu istihalatu wujudil hawadisi wa huwa muhallun. Andai kata lemah Tuhan, maka mustahillah wujud makhluk. Tidak mungkin ada makhluk karena Tuhan lemah, Han mampu menciptakan. Li'annahu khilaful iyan. Kita mengatakan bahwa mustahil wujud makhluk, tidak mungkin ada makhluk, itu bertentangan dengan kejadiannya nyata. Hana makhluk dah pegang petih, dah pegang naik petih kap. Kau bertentangan. Hana makhluk karena dalam kejadian nyata pandangan mata bahwa semua makhluk telah ada. Wa idza istabanna wujubu ajdihima mahal ittifaqi fama al ikhtilafi abyanan. Dan apabila nyatalah wajib lemah keduanya beserta sepakat, maka beserta ikhtilaf itu lebih nyata. Medum sepakat kompak dua-dua Tuhan mendua itu nyok lemah. Mamanya tekadihana sepakatnya lebih berat lemah. Tengah guti-utiat dunia di Tuhan A, gesipak di Tuhan B. Hana jejian dengan dunia nyan. Tengah gutiat langit di Tuhan B, gegluang di Tuhan A. Najut langit, han mungkin. Medum sepakat mendua Tuhannya menunjuki keduanya lemah. Apabila tidak sepakat, lebih-lebihlah menunjuki kepada lemah. Kenapa lemah? Karena tidak akan pernah ada makhluk. Bahkan hana pernah ada tengah kepegat li Tuhan A, gerelah li Tuhan B, tengah kepegat li Tuhan B, gerelah li Tuhan A. Kakak hana sapu ni habis. Tuhan A kena pegang mae, li Tuhan B kena pegang maun. Kakak hana jadi hajut. Kakak mau naik ke kau pegang li kun. Maka disinilah alasan kenapa tidak boleh ada dua Tuhan. Karena apabila ada dua Tuhan akan menunjuki Tuhan itu lemah. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena kalau Tuhan itu lemah, maka sungguh tidak akan didapati makhluk. Sedangkan makhluk hissi dalam alam nyata dapat kita lihat telah ada semuanya, berarti menunjuki Allah itu mustahil lemah. Karena Allah mustahil lemah, mustahillah Allah itu ada Ada pertanyaan? Silakan.
Nah, pertanyaan silakan. Tiba-tiba dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nya kapadok ge kau urun tanya yang tang jadi kita jawab singkat mentek. Menya Allah mampu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa Allah menciptakan malaikat menurunkan hujan, malaikat mencabut nyawa, malaikat menjaga syurga, malaikat menjaga neraka? Kenapa? Itu untuk menunjuki memang Allah ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa, bukan cuma kuasa. Kalau sebatas mampu, makhluk juga mampu. Tapi maha melebihi kemampuan nyo yang luar biasa. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat menarik nyawa, menunjuki bahawa beile ge tarik ke dro, malaikat tarik je ke pejut. Beile ge jaga syurga ke dro, malaikat jaga syurga mampu ke cipta. Berbeda dengan presiden. Kenapa mengangkat menteri? Karena tidak mampu menjalankan sendiri. Karena menteri itu bukan ciptaan presiden. Ini tak ada masalah. Allah menciptakan malaikat. Maka menunjuki beilenya kehino yang kepenan dengan aula. Kias aulawi yang kenyau. Beile yang keputra nujian kedraw. Malaikat putra nujian mampu kecipta. So hayu gecipta malaikat putra nujian ngan geputra nujian kedrawa. Lebih hayu gecipta malaikat putra nu, karena itu lebih menunjuki maha kuasanya. Beile genuk tarik nyawang kedra, malaikat tarik nyawang mampu kepujian. Beile genuk jaga kedrawa syurga, cucuruga kedrawa kepujian. Jadi kenapa Allah menciptakan malaikat? Untuk menunjuki innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha memiliki kemampuan. Nyok kino sakat. Kan artinya Allah geputran Rasul karena Allah han mampu memberikan penerangan agama kepada manusia. Kan Puke Allah han mampu segenap puturi bagata nyo harium nyo halia ini makruh dan sebagainya, mampu. Manusia lain yang kan mampu Allah ciptakan, berarti Allah maha maka ketika Allah menciptakan malaikat, ketika Allah menurunkan rasul dan sebagainya, itu tidak menunjuki Allah itu lemah, bahkan sebaliknya menunjuki Allah itu bertambah-tambah qadirun, berarti bertambah-tambah kekuasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Lain la ilam putrana tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan oleh serta jamaah yang hadir di tempat ini, baca oleh sifat Allah yang patut dan dipuji dan
berbahagia. Maksiat setiap hari. Pertanyaan kedua, bermakna dibagi dalam kelompok-kelompoknya. Mulai dari wujud yang manusia, ada salbiyah dalam beribadah dan sebagainya, sampai aliyah dengan normat kembali. Bermaksud dan tujuan untuk berbagi kelompoknya berbeda dan sama banyak. Yang kedua, kalau bagi ulum yang sangat awamnya, intensi kedua-duanya kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Pada tingkat pada saat lalu berkurang yang tingkat. Tetapi daripada itu kepadanya, tanya pada tingkat risiko tentang yang kedua, maka akan tegak dengan tes sampai waktu lebih yang akan ada boleh. Nah, sejauh mana sebab kalau juga boleh yang aktif, apabila seorang muslim anak betul sikut Allah yang waktunya, maka secara langsung sia-sia ibadah itu berjalan atau yang dapat dilakukan yang boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab yang kedua ini karenanya yang paling ringkas. Hanjut tak afai sifat 20 perke sia-sia ibadat hana. Karena kan afai yang wajib mufhum. Hana giwa pai bagtanya wujud qidam baqa mukhalafat ulil hana giwa. Yang giwa mufhum sifat 20-nya. Yang wajib ba Allah Taala wujud qidam mapalam. Itu oleh ke baqa betul. Anian mutakallimun nya ke-20 siapakah ke-20 bukan dia mutakallimun si mambah hitung 20 maka menyebutkan wujud pertama qidam baqa mutakallimun yang ke-20 kan tertib hakiki itu tertib subuti di sagwa penjelasan sagai disebut lagi yang teratur ketika sifat itu pada Allah kan lagi yang baik untuk mufhum wujud baulai ya qidam batakuwa kon menan itu dinamakan dengan tertib subuti di segi penjelasan gepu tertib satu persatu nah wajib wujud tafai yang sampai 20 hana wajib yang wajib mufhum wujud itu apa qidam itu apa legetanyo istilah bahasa hana ada depa yang terdepa legetanyo Allah wajib ada. Allah wajib adanya dari pertama memang telah ada karena Allah tidak boleh didahului oleh tiada. Itu yang ikut istilah Haji Putra. Biar katanya yang pokoknya yang kenyan. Pada istilah bahasa dinamakan dengan qidam. Nama hana tadapu tapi hakikat musamma sifat tadapu kabeh. Kamu faham nunggu? Ya, hana wajib bagi tanya butafai satu persatu je hana wajib. Cuma untuk lebih memahami diawali dengan menghafal satu persatu. Ketika kaji tafai dari wujud hingga mutakallimun kemudian tak uraikan tu satu persatu lebih mudah. Sama bandingan lagi hana wajib hafal Quran dari Fatihah sampai ke surah An-Nahl hana wajib dumpa je batengah hilap je. Cuma yang lebih god ayat-ayat pendek telepon yang panjang kali kedua. Nyen metode hafalan sangat. Begitu pula metode dalam menjelaskan tauhid diuraikan dulu wujud. Kenapa wujud? Karena itulah sifat yang menetapkan boleh ada segala sifat-sifat yang lain. Menyatakan di Allah hana kemudian pegah qidam baqa kalam dan sebagainya munafikan. Untuk menetapkan benar ada sifat yang lain pada Allah mesti harus diyakini terlebih dahulu Allah itu benar-benar maka dia wujud ilah yang perlu pegang man menyatrahana aku pun pegang lain di menyatan maka tertib dalam penyebutan diistilah dengan tertib subuti bukan tertib hakiki ohna kadar wajib nyaksah iman getanyong nyaksah ibadat getanyong sebatah tayakin di dalam hati bahwa Allah beda segala-galanya dengan makhluk kabeh enak tak kai Allah beda segala-galanya dengan makhluk kayakin ka kasep nyan iman tekasah ibadat kaji kebuat cuma dak usah sagai karena li getanyong lain depu
Virus corona tak huraikan, vaksin corona tak pegah. Coba wujud kidam ke hana dosa. Karena yang lain juga tu. Kecuali mematapeng hana tak duduk. Ita nyongnya putri be dua ribe home si on nya dah hana dia ada buku. Artinya ediot nya hana tu wajud. Ya, bahkan yang lain yang cukup sulit juga tu. Nyohan hanjut maka dosa. Ya, nekalan itanya perwala kapur sepur lihat tambah sepur dua tambah sepur empat mudup sama dengan pakannya hanjut yang cukup mudah akar dempu jeut pakannya hanjut molekul tado nyo ke hanjut dah cadu. Maka supaya terlepas dosa kita wajib legetannya menuntut walau hanajutnya wajib tabut tamurna wasabi-sabi per alasan tertentu kait dengan sifat Allah. Na wajib jut hana wajib jut yang wajib murunau pakai bancara bujut dak mati-mati tengah tamurunau berarti golom jut cuma tratat taulangkan kasih tonton hana jojo ulah cit berarti hana ikhlas menyimak berarti ka hata sot nyom ya tamatnya berarti ka 20 kitab awai aqidatun najin nyo ka hudi ka tata sot lum pegahnya berarti hana serius nyen tagai ka yang kedua pada yang kedua dulu kenapa dikelompokkan dikarenakan ketika dilihat oleh ulama-ulama tauhid di antaranya termasuk para ulama tauhid ahli filsafat termasuk filsafat Islam wujud itu dikategorikan kepada sifat apa ketika dilihat wujud itu tak bisa terpisah dengan zat maka dinamakan nafsiyah dia terpisah sifat wujud dengan zat hanjut ketika terpisah sifat wujud dengan zat berarti zat tersebut bahwatanya kekal bersifat dengan wujud tapi bersifat dengan adam. Artinya takkanlah sifat wujud berpisah dengan zat maka zat-zat menjadi tiada. Makanya sifat yang senantiasa menyatu dengan zat terbenar ada zat apabila ada sifat tersebut maka dinamakan sifat itu nafsiyah. Apa maksud nafsiyah? Sifatnya hanjut tepleh dengan zat. Menyeteplah sifatnya dengan zat maka hai patih liakai nazat han mungkin nazat dengku karena zat hanai sifat dengan sifat nazat baru nazat menyazat sifat dengan sifat ketika zat hanai sifat dengan sifat berarti watenya zat sifat dengan sifat hana berarti zat hana makanya dinamakan nafsi sifat yang tidak dapat terlepas dengan zat gepunan nafsi dalam istilah bahasa Arab. Kemudian kekallalam qidam baqa mukhalafatul lawadih qiyamuhu bi nafsihi wadaniyah. Rupanya kelima sifat ini tidak maujud pada hakikat. Gepu sebut sebagai zat yang pada hakikatnya hanaidang ba'dat. Maka gepunan dengan sifat salbi karena tugas sifat tersebut menolak sifat yang tidak layak pada zat. Hanai dua bazat untuk tulak menteng. Nai dua bazat sifat kidam baqa mukhalafatul lawadih qiyamu bi nafsihi wa dadiyah. Hana bazat tu. Hanai dua bazat ni. Cuma gepus sebut yang laganyan ke zat karena yang laganyan ke yang layak bagi zat. Menyeka laganyan maka han layak zatnya ke Tuhan. Nan tak kai. Contoh. Wa tatakun legetanyo lezat. Nai dua lezat nyan bazat hana. Yang nai dua bazat mameh. Menyekan mameh matam. Menyekan matam ke uang. Dah lah mehai. Nai dua mehai bazat hana. Yang nai dua bazat menyekan raya le menyebut kemurahan tu. Raya le ataupun mangat. Maka karena le gekun mehai, karena raya gekun mehai, pakan gekun mehai han cocok tak pegah murah.
cantik nai dua bazat hana pakan sigeput sebut cantik han cocok tak pegah gurah. Yang nai dua bazat pun Rasid hidung mancung, muka oval, mata sayu-sayu, patah pane, tubuh langsing bak biola. Nyan yang na bazat. Cantik na bazat hana. Tapi sebut cantik karena han layak takun gurah han cocok karena yang laganya cantik sampai pegah. Kamu faham nunggu? Kidam na idu bazat Allah kidam hana. Man pakan cita pegah Allah kidam han layak menyata pegah Allah baharu karena menyebaharukan Allah makhluk. Tapi sebut Allah baka pakan han layak tak pegah fana yang mati makhluk. Faham? Tapi sebut Allahnya sama dengan makhluk han layaknya je ke Tuhan karena hana meri Tuhan hana meri makhluk. Maka karena sifat itu tidak wujud pada hakikat dan tidak berdiri naduk na belah bawah sifat tu belah bawah sifat tu kekalan dari kudrah hingga mutakallimun nyo yang bit-bit sifat yang dua bazat. Berarti sifat yang dua bazat berarti sifatnya bibitna diri sifat maujud, sifat maujudnya dua bazat yang maujud dan menunjuki kepada makna ada gebuhnan dengan ma'ani. Karena dirinya sifat memang benar-benar ada, kudrah benar-benar ada, iradah ada, maksud ada putra. Andai Allah nebuka hijab tadi pakiban kudrahnya, tadi pakiban iradahnya, ilmu hingga kalam tadi nabi tunggu, maka dinamakan dengan sifat maujudi, benar-benar ada dan benar-benar berdiri pada zat. Dia itu bukan bahagian daripada zat, sesuatu yang terpisah dengan zat. Artinya ketika hana sifat ma'ani bazat, zat tetap na. Hana itu kudrah bazat, na zat na. Cuma zatnya enggak lemah. Hana itu ilmu bazat, na zat na. Cuma zatnya enggak bodoh. Sama seperti panjang. Panjangnya sifat maujudi tunggu. Ketika gadah sifat panjang jadilah pendek. Kamu faham tunggu? Maka panjangnya maujud. Menya Allah genek pelimah bagetanya pakai banhi panjang, dia tak panjangnya tunggu. Pendek ya hana, yang na panjang. Terang itu sifat. Sedangkan gelap kon sifat. Gelapnya gepelawan dengan terang, maka gelap hana tunggu. Yang na putasit terang. Panas na panas suum nunggu suum hana nunggu yang nadi dingin, maka dia ahwate diukur derajat kan derajat panas derajat dingin karena kurang dingin jadi panas, maka dia hanya ukur panas hiji nunggu hana celsius hiji dingin. Ketika dinginnya kagadah maka lahir panas nunggu celsius dingin maka panas hana. Jadi karena sifatnya adalah maujudi dan bit-bit dua bazat, maka gepenan dengan ma'ani. Gekalan tujuh botu. Anak bukan apa kurang. Tujuh botu. Wate gekalan tujuh botu berarti untuk menerangkan bahwa ma'ani benar-benar telah berdiri pada zat, maka dinamakan ma'nawiyah. Lagi contoh, qadiran, putra kadirannya untuk guna bithe bak getanya tungku bahwa ba'zat bit-bit kaidu kudrah. Awat tegakun aliman kepada zat untuk guna pegah bak getanya bahwa ilmu pegah bagak bahwa ba'zatnya nai dua sifat banyak. Yang trau atakulung yang trau. Pakan tekun yang trau untuk tanik bithe bagak bak getanya ada pegah bagak bahwa bagetanya kaidu sifat dia untuk menerangkan ma'ani bahwa ma'ani benar-benar ada pada zat dinamakanlah dalam istilah dengan ma'nawiyah. Tunggu
ketika pukulnya guna kelompokkan nyohoi tamong puana sama mendung tak kala diperhatikan oleh ulama-ulama rupanya ke-20 sifat itu tidak sama, makanya dikelompokkan dalam kelompok tertentu. Nafsi 1, salbi 5, ma'ani 7, maknawiyah tu nyen namanya kududau, istilah-istilahnya kududau awai hana istilahnya. Bahkan ilmu tauhid pi hana istilah. Rasulullah tidak pernah bersabda ini ilmu tauhid namanya, ini ilmu fiqah namanya. Hana nama istilah ilmu nyen kududau barona. Ketika menerangkan tentang masalah kalam, akidah dinamakan tauhid. Ketika menerangkan masalah furu' syariah dinamakan fiqah. Ketika menerangkan dengan masalah akhlak dinamakan dengan tasawuf. Ketika menerangkan dengan masalah pembahagian harta dinamakan faraid. Ketika menjelaskan tentang masalah politik dinamakan fiksiasah. Yang kedua yang menamakan yang kedua wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab.